Selamat malam Mirsa, Selasa 20 Juli yang lalu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang oleh pemerintah hingga 25 Juli mendatang. Nah, masyarakat terutama mereka para pekerja di sektor informal kembali menjerit. Ini lantaran mereka kesulitan untuk bertahan hidup sehari-hari. Nah, sementara itu pembagian bansos dan BLT hingga saat ini berdasarkan yang kami temukan di lapangan masih belum seluruhnya menyentuh rakyat kecil. Lalu bagaimana mereka bisa selamat di tengah pembatasan demi menekan penyebaran COVID-19 dan bagaimana pula mereka bisa berjuang dari hari ke hari untuk bisa bertahan hidup. Malam hari ini pemirsa, dua sisi tampil sedikit berbeda. Kami tidak akan menghadirkan perdebatan ataupun adu argumentasi, tapi kami malam hari ini akan menjadi corong untuk menyuarakan mereka kaum papa untuk bisa menceritakan bagaimana susahnya mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID khususnya selama PPKM diberlakukan. Inilah selengkapnya kami hadirkan di dua sisi. Sudarsi, tukang pijat asal Bekasi, Jawa Barat ini harus mengelus dada. Pendapatannya sebagai tukang pijat menurun drastis sejak pandemi COVID-19 di tanah air. Bahkan, sejak pemerintah menerapkan PPKM darurat, ia tak memiliki pemasukan sedikit pun. Pelanggan yang biasa menggunakan jasanya untuk memijat, kini tak lagi memanggilnya. Nasib suaminya pun tak berbeda. Usaha bakso kelilingnya terpaksa harus gulung tikar karena tak ada modal dan sepinya pembeli. Kini, untuk menyambung hidup, Sudarsi hanya bisa mengandalkan pemberian anak-anaknya yang juga memiliki pendapatan pas-pasan. Belum lagi, ia harus membayar uang kontrakan yang ia tinggali bersama suami dan kelima anaknya serta satu orang cucunya. Sudarsi juga mengaku sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, ia belum pernah mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat memberikannya untuk meringankan beban hidupnya. Ya, potret Sudarsi yang baru saja Anda saksikan tadi pemirsa mungkin hanyalah salah satu potret kecil dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang juga mungkin mengalami kesulitan yang sama bagaimana mereka harus berjuang hidup dari hari ke hari. Malam hari ini kami mengajak Sudarsi, Mbak Sudarsi untuk bisa bergabung bersama kami untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana sulitnya dia bertahan hidup dari hari ke hari. Sudah bergabung bersama saya di studio. Selamat malam Mbak Sudarsi, bisa digunakan mic-nya, maaf Mbak. Sehat Mbak Sudarsi ya? Sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga nanti juga akan bergabung bersama kami Menko Marifest yang juga ketua PPKM, ketua koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang nanti juga akan bergabung untuk bisa mendengarkan langsung keluhan dari masyarakatnya. Mbak Sudarsi, sehat ya tadi ya? Sehat, alhamdulillah. sehat, ya. Mbak Sudarsi tadi kalau kita lihat, Mbak Sudarsi itu katanya sebagai jasa pijat keliling ya Mbak Iya, ya? betul. Sebelumnya lewat aplikasi, Iya. tapi karena kondisi pandemi sudah nggak jalan lagi. Enggak, udah. Di aplikasi juga tidak Ditutup, berjalan Bu. ya, ditutup. Iya, ditutup. Nah, setelah ditutup kemudian Mbak Sudarsi akhirnya tetap bisa berusaha untuk pijat, bagaimana caranya? Enggak ada Bu, enggak ada sama sekali ya, jarang-jarang gitu kan. Paling sebulan 2 kali, 3 kali gitu. Yang langganan-langganan gitu misalnya? Pada takut Bu. Takut karena Takut COVID? Karena COVID. Iya, saya pun juga takut. Ya kan namanya saya orang susah. Takutnya nanti kalau kena saya nggak ada uang untuk buat berobat gitu kan. Jadi ya agak-agak takut gitu. Jadi kalau ada yang manggil saya tanya dulu sehat atau enggak, sakit panas atau pilek atau enggak gitu. Ya kalau enggak saya berangkat. Tapi kalau panas, demam gitu saya nggak mau. Tapi misalnya dalam sebulan ini ada nggak berapa ada, kali? 1-2 gitu 1-2 ada. Iya. Itu untuk misalnya untuk biaya pijat itu dapat uang jasanya berapa Mbak Darsi? Ya kalau 1 jam ya dikasihnya 90.000. Ya kalau 1 jam setengah 120.000. Berarti kalau sebulan ada 1-2 berarti yang didapat sebulan itu Iya nggak dapat. Pokoknya pandemi tentu. ini bener-bener Bu nggak Pelanggannya sama sekali. takut, Mbak Darsinya juga takut Iya, gitu ya. betul.
Nah kemudian untuk bertahan hidup dari hari ke hari gimana Mbak Darsi? Saya bikin cilok, bikin cimol gitu Bu, cireng. Tadi saya lihat suami juga jualan Iya, bakso gitu ya? iya, kemarin sempat sebulan. Karena ada PPKM, jadi nggak sepian, berhenti, modalnya habis buat makan, gitu. Karena PPKM-nya jadi nggak bisa keliling, nggak bisa keluar rumah? Iya, banyak komplek ditutup semua kan, saya dikelilingin komplek tinggalnya Bu. Jadi bakso keliling, tapi karena PPKM kompleksnya tutup, Iya, nggak boleh masuk. Iya, jadi ya berhenti kan. Ini mau nyoba dagang nanas. Oke, di mana rencananya? Di Setia Bu. Di daerah? Di belakang rumah saya gitu. Di daerah Bekasi situ Iya, Jatiwaringin daerah ya? Bekasi. Nah tadi saya lihat juga kontrakan uang yang dibutuhkan 1,3 per bulan. Kemudian untuk itu belum uang untuk makan, kebutuhan lain-lain. Tadi saya lihat ada 7 orang yang tinggal di satu kontrakan itu. Siapa aja Mbak Darsi? Anak saya yang pertama sama mantu saya, sama cucu saya. Terus anak saya yang nomor 3, nomor 7, sama nomor 6, sama nomor 5. Jadi ada 7 orang di dalam satu rumah? Iya. Oke. Misalnya untuk hari ini Mbak Darsi, dari pagi sampai siang udah dapat uang berapa untuk bisa bertahan satu hari ini? Nggak dapat Bu, saya kalau makan dari anak-anak, dikasih anak-anak. Oh dikasih anak-anak? Iya, jadi patung-patungan gitu. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 15.000, pokoknya saya dikasih 30.000 itu harus cukup. Gitu. Mbak Darsi, ini kalau ada kesempatan untuk bisa berbicara dengan pemerintah, perwakilan pemerintah, ada nggak yang ingin disampaikan? Kenapa Bu? Ada nggak yang ingin disampaikan jika ada kesempatan nih berbicara dengan Pak Menteri, misalnya Pak Luhut, yang mengatur sekarang yang bertanggung jawab ini untuk PPKM darurat, ada yang disampaikan nggak Mbak Darsi? Ada Bu, saya pengen dapat bantuan bansos dari pemerintah. Nanti coba akan kita sampaikan ya Mbak Darsi ya. Nah, dan malam hari ini kami juga sangat berterima kasih karena Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah bisa bergabung bersama kami secara virtual. Selamat malam Pak Luhut. Malam. Pak Luhut, apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Pak Luhut, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan Anda masih bisa menyempatkan ya Pak ya untuk bergabung secara virtual bersama kami malam ini di Dua Sisi. Saya ini belum berhenti dari pagi loh. Iya. Jadi silakan, apa yang mau saya tanya, apa yang mau saya tanya, saya jawab. Justru itu. Ini kebetulan tadi saya sempat berbincang Pak dengan salah seorang warga di sini. Kita malam hari ini menghadirkan bagaimana mereka yang mencoba bertahan hidup Pak di tengah PPKM yang tengah berlangsung. Ya kita ginilah, paham lah itu. Tadi yang Mbak sampaikan, saya kira memang itu yang kita banyak hadapin. Betul. Tapi saya kira mesti juga dipahami, anggaran perlindungan sosial ini sudah di semua kita percepat. Tadi pagi saya juga rapat mengenai ini. Jadi saya kira penyalurannya sudah jalan. Jadi Ibu tadi mestinya kalau dia terdaftar mestinya dapat, tidak mungkin. Karena itu ada program bantuan beras, bansos tunai, juga ada bansos usulan Pemda, ada program prakarya bantuan subsidi. Itu saya kira ada 10 juta keluarga, ekuivalen dengan 40 juta orang. Itu ada alokasi 17 triliun. Jadi saya kira angka-angkanya udah banyak. Nah, jadi sebenarnya pemerintah tuh berlapis memberikan bantuan. Kalau Anda lihat angka itu cukup besar untuk perlindungan sosial itu, 16 Juli ini 187 triliun lebih. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan bahwa mungkin masih ada yang agak sampainya terlambat, bisa jadi. Tapi pasti itu semua sampai bulan gitu ya? Desember itu pasti diberikan. Ya, Tadi saya juga. biar saya jelasin dulu biar dengar kamu. Jadi tadi Ibu Risma itu sudah memastikan ada yang melalui PT Pos, ada yang melalui Bank Himbara, ada yang diantarkan langsung. Itu semua saya kira sedang berjalan. Jadi kan tidak bisa seperti balik tangan juga. Karena kita juga perlu kehati-hatian, jangan sampai salah ngirim. Nah, tapi kita beruntung sekarang ini data-data itu oleh Ibu Risma saya lihat sudah makin akurat. Sehingga kemungkinan keliru itu juga tidak ada, jadi makin kurang lah. Apalagi ada BPK
BPKP sudah terlibat dari awal, dan kemudian juga tadi kita datanya juga dengan Pusdatin dan juga dengan Pukda Dukcapil itu juga sudah disatukan. Jadi saya pikir itu jawabannya. Kalau Ibu ini belum, nanti kita cek. Itu aja. Jadi Pak Luhut, jangan maaf, saya dipikir harus potong. tidak jalan. Ya, maaf saya harus potong. Nanti kita akan lanjutkan Pak ya, karena kita harus jeda sebentar sejenak. Kami akan lanjut lagi bersama Anda usai jeda sesaat lagi.